kita bakal membedah sebuah drama transfer musim panas yang tensinya lumayan tinggi. Ini soal era baru di bawah Arne Slot, dan tentu saja bayang-bayang kepergian Mohamed Salah. Pertanyaan utamanya, apakah solusi seharga 95 juta euro ini bakal jadi awal mula era baru yang sesungguhnya buat Liverpool? Kalian pasti udah nebak pertanyaan terbesar yang lagi menghantui fans Liverpool saat ini kan? Siapa sih yang benar-benar bisa ngisi kekosongan raksasa yang bakal ditinggalin Mo Salah di Anfield? Gini, kita tahu belakangan ini banyak rumor soal ketegangan antara Salah dan pihak klub. Tapi, mari kita kesampingkan dulu drama itu. Kita fokus murni ke urusan taktik di lapangan. Arne Slot jelas butuh sayap yang super dinamis biar lini serangnya nggak gampang kebaca sama musuh. Terus, siapa kandidat utamanya? Jawabannya ada di ibu kota Prancis. Kenalin, Bradley Barcola. Sensasi PSG yang baru berumur 23 tahun. Kabarnya nih, Direktur Olahraga Liverpool, Michael Edwards, udah naruh nama Barcola di urutan paling atas daftar belanjanya. Dia ini bukan cuma sekedar talenta muda biasa ya. Barcola udah menjelma jadi target kelas dunia yang benar-benar siap buat meledak di panggung yang lebih besar. Tapi ya gitu, ada rupa, ada harga. Dan harganya, wow, 95 juta euro. Gila kan angkanya? PSG jelas tahu persis kalau pemain mudanya ini lagi diincar banyak klub elit Eropa, jadi mereka nggak mau lepas dengan harga murah. Angka segini otomatis langsung masang standar finansial dan sepertinya bakal memicu perang penawaran yang benar-benar sengit musim panas nanti. Terus, apa sih yang bikin harganya bisa setinggi itu? Jawabannya ada di bukti nyatanya di lapangan. Coba kita lihat performanya di musim Liga 1 2025-2026 ini. Dari 29 pertandingan, Barcola udah nyetak 11 gol dalam sekitar 1.750 menit bermain. Rata-rata ratingnya 7,36. Ini bukan sekedar angka biasa loh, ini bukti konsistensi. Performa impresif inilah yang bikin valuasinya meroket tajam di bursa transfer. Dan kalau statistik tadi belum cukup bikin kalian yakin, coba dengerin fakta yang satu ini. 12 detik. Ya, kalian nggak salah dengar, cuma 12 detik. Itu waktu yang dibutuhin Barcola buat nyetak gol buat timnas Prancis pas ngelawan Italia. Biar kebayang sehebat apa, itu adalah rekor gol tercepat timnas Prancis dalam 90 tahun terakhir. Gila kan? Ini ngasih gambaran seberapa nggak masuk akalnya akselerasi dan daya ledak yang dia punya. Oke, kalau kita bedah gaya mainnya secara taktis, Barcola ini punya akselerasi yang meledak-ledak dan skill dribble yang mematikan. Dia juga super klinis tiap kali nusuk ke dalam pakai kaki kanannya. Benar-benar senjata yang pas banget buat ngebongkar pertahanan rapat lawan. Tapi, biar adil, kita juga harus lihat kelemahannya. Kesadaran taktis dan kedisiplinannya buat turun ngebantu pertahanan itu masih butuh banyak polesan. Jadi ya, dia emang super dinamis, tapi jelas masih punya ruang buat berkembang. Makanya, nggak heran kalau banyak pencari bakat yang nyebut dia sebagai Michael Olise-nya Liverpool. Tapi, yang lebih bikin merinding nih, kalau kita ngomongin soal kecepatan murni dan gaya mainnya yang direct, para analis bahkan ngebandingin dia sama legenda sekelas Cristiano Ronaldo pas lagi di masa puncaknya, terutama buat atribut akselerasi eksplosifnya itu. Dia juga sering dibandingin sama Pierre-Emerick Aubameyang soal insting golnya. Gila, perbandingannya udah level atas semua. Tapi jangan cuma dengerin saya. Manajer PSG sendiri, Luis Enrique, udah ngakuin bakatnya secara langsung. Dia sempat bilang kalau Barcola itu selalu bawa energi dan kreativitas setiap kali dia melangkah ke lapangan. Tapi masalahnya, ada dinamika yang agak rumit di Paris sekarang. Sejak Vicha Kvaratskhelia datang, persaingan buat masuk starting 11 di PSG jadi super ketat. Nah, kurangnya jaminan menit bermain ini nih, yang bisa banget jadi pemicu utama dia pengen nyari tantangan baru. Oh iya, ada satu selingan info trivia yang lumayan seru, apalagi buat kalian para gamer. Tahu nggak kenapa Barcola milih nomor punggung 29? Itu bukan angka acak loh. Ternyata dia terinspirasi dari karakter ikonik di game FIFA, Alex Hunter. Waktu kecil, dia pernah janji bakal pakai nomor itu kalau berhasil jadi pemain pro. Keren banget ya. Fakta kecil ini nunjukin kalau di balik bandero harganya yang triliunan, dia tetap punya sisi personal yang sangat membumi. Nah, menjelang akhir ulasan ini, mari kita bedah pertarungan transfernya secara objektif. Di satu sisi, kita punya Liverpool. Mereka nawarin daya tarik main di Premier League, punya kekuatan finansial buat nebus 95 juta euro tadi, dan yang paling penting, ngasih jaminan peran utama sebagai penerus Salah. Di sisi lain, ada Barcelona. Sistem menyerang Hansi Flick di Barca mungkin bakal cocok banget buat Barcola. Tapi masalah besarnya, Barca lagi berjuang keras menghadapi krisis finansial yang bikin transfer dan bayar gajinya jadi kelihatan sangat amat sulit.
Jadi, pada akhirnya, keputusan super besar ini sekarang ada di tangan pemain muda tersebut. Dan saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Kira-kira, apakah Bradley Barcola bakal jadi raja baru di Liverpool? Atau dia bakal jadi kepingan taktik yang hilang buat Barcelona? Atau jangan-jangan dia malah perpanjang kontrak dan tetap jadi bintang di Paris? Yang jelas, ini bakal jadi salah satu saga transfer paling mendebarkan. Oke, makasih banyak udah meluangkan 5 menit waktu kalian buat dengerin ulasan ini, dan sampai ketemu lagi di analisis kita selanjutnya.